Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mulai, yuk ini bangku di depan masih kosong. Mari coba boleh Bapak Ibu pindah ke depan seperti halnya Pak Aldi duduk di depan. Teman-teman yang lain Bapak Ibu, ayo Om Kris boleh maju agak ke depan sedikit, jangan di belakang aja. Bro jangan muter, aku masih contoh tadi kan sopo guru gimana sih? Ayo sebelum kita mulai Bapak Ibu boleh maju di depan supaya kita lebih asik. Di luar kan dingin, udaranya dingin, kita maju ke depan supaya bisa lebih menghangatkan suasana. Ayo Bapak Ibu, Tante Tari, Bu Ibu yang masih di belakang, Bu Siska, ayo maju lagi ke depan supaya lebih menghangatkan suasana. Karena di luar cuacanya dingin, masih hujan. Ayo kita ke depan sedikit. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Shalom. Pada malam hari ini, dari kakak kita akan membahas tentang persekutuan doa yang mengubahkan. Yang mengubahkan gimana? Coba. Pasti lebih baik ya. Kenapa dari kakak kita bisa mengubahkan lebih baik? Karena apa? Benar banget. Karena ada Roh Kudus dan karena ada Tuhan. Karena ada Roh Kudus dan ada Tuhan, maka di dalam PDKK kita ada kebaikan yang notabene adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Mazmur 136 berkata bahwasanya Tuhan itu baik dan sampai selama-lamanya Tuhan pasti akan selalu baik. Ya, karena dengan kebaikan Tuhan sajalah kita semua dimampukan untuk nyampai di sini, dan Tuhan juga memampukan kita untuk mengatasi segala masalah-masalah kita yang begitu banyak dan masalah-masalah kita yang buat kita pusing. Karena Tuhan sudah sangat baik. Saya mengajak Bapak Ibu di sini semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengawali acara kita pada malam hari ini bersama-sama. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan sungguh luar biasa baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Getarnya berhati bersyukur, hanya pujian penuhi baiknya, dengan nyanyian syukur hadiratnya sukacita. Masih kebanggaan dengan hati bersyukur.
menebus kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh Allah kami luar biasa. Dalam setiap kehidupan yang kami jalani, Engkau terus memberikan kebaikan, perlindungan, dan Engkau menjadi Allah sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami ucapkan kepada-Mu. Begitu besar pengorbanan sehingga Engkau dengan rela mengorbankan Putra satu-satunya Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, bersama-sama kami ingin menyatakan rasa syukur kami untuk segala apa yang Kau berikan kepada kami. Dengan alam yang begitu indah ini, Kau mendidikan kami untuk menjaga dan merawatnya. Biarlah kami bersyukur pada Tuhan untuk segala kelimpahan yang telah Kau berikan kepada kami di bumi ini. Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari turunnya. Bahwa saya Allah
bersyukur, kami sungguh berterima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami ingin bangkit berdiri, kami ingin memberikan yang terbaik kami ingin menyanyi yang lebih enak lagi baru Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu, karena Engkau adalah Allah kami yang baik. Meskipun kami jatuh, Engkau akan tetap memegang kami, mengangkat kami lebih tinggi lagi, karena Engkau memberikan kami jalan yang benar sebagai kata-kata dan rumah kami. Oh,
Di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau adalah Allah kami yang luar biasa. Kau telah memberikan sukacita yang besar kepada kami. Engkau telah membuat hati kami gembira. Engkau membuat kami bersorak-sorai hanya kepada-Mu Tuhan. Kau adalah Allah kami yang luar biasa. Cinta-Mu begitu besar buat kami. Dan Kau mengajarkan kami banyak hal. Salah satu yang Kau ajarkan adalah tetap untuk setia berdoa hanya kepada-Mu. Biarkanlah Tuhan pada malam hari ini bersama-sama dengan penuh kerendahan hati dan juga dengan kesatuan hati, kami ingin menaikkan pujian yang terbaik hanya kepada-Mu. Kami ingin lebih menyembah karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, aral melintang, segala barrier ada di depan kami, segala permasalahan ada di depan kami, itu tidak menjadi penghalang buat kami untuk selalu setia dan yakin kepada-Mu. Biarkanlah pada malam hari ini Tuhan, kami ingin menyembah hanya di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Terimalah penyembahan kami Tuhan.
firman berkuasa menyelamatkan seperti matahari di tanganku mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa
Engkau sungguhlah kami yang luar biasa ya Tuhan. Allah yang melawat setiap insan, setiap umat yang hadir sini. Allah yang menitipkan Roh Kudus-Nya untuk semua yang hadir di sini, memberikan inspirasi-inspirasi positif, membuka tabir, mencerahkan mata, menenangkan hati, dan memuaskan kami semua yang berharga di sini. Kau Allah kami yang terbaik, Kau Allah kami yang termanis. Engkau sungguh besar Tuhan. Tiada kata-kata indah yang bisa dikeluarkan lagi untuk mendeskripsikan segala hal yang baik tentang diri. Karena Engkau terlalu agung. Kami tidak mampu Tuhan, tapi setidaknya dengan penuh kerendahan hati, kalimat-kalimat kecil dari hati ini, itulah yang bisa kami sampaikan. Keagungan tiada tara Tuhan. Engkau Allah kami yang terbaik. Dan bukan satu kebetulan juga, Engkau menghadirkan kami, mengajak kami, menginspirasi kami supaya datang persekutuan Allah. Satu Laurentius, karena Engkau punya maksud dan juga punya misi untuk kami yang hadir di sini. Tuhan, biarlah kami yang hadir semua di sini, Kau jadikan mata kami, hati kami, telinga kami. Kau gemburkan semua yang ada di dalam diri kami sebagai satu tanah yang subur, sehingga nanti sebentar lagi benih-benih firman yang akan Kau taburkan kepada kami melalui pewartamu dan hamba-Mu yang berkasih sisi waktu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Biar kalau apa yang nanti akan diperkatakan itu menjadi rema-rema yang sangat luar biasa untuk kehidupan kami. Dari benih yang kecil tumbuh, disiram dan sangat baik, besar menjadi pohon yang sangat luar biasa kokoh, menghasilkan buah-buah yang sangat banyak, bukan hanya dipakai buat kami, tapi untuk dipakai orang-orang di sekeliling kami dan juga orang-orang dimanapun kami Engkau tempatkan. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebentar lagi kami umat-umat-Mu di PDKK 1 Laurentius siap untuk mendengarkan. Kemudian pada Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang dan sepanjang segala. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Oh, gak semangat kenapa ya? Hujannya di luar dingin ya. Ya tapi gak apa-apa ya. Saya percaya meskipun hujan-hujan Bapak Ibu semua bisa datang ke tempat ini itu karena Tuhan sendiri yang memanggil Bapak Ibu. Amin. Amin. Oke. Kita akan masuk ke dalam sesi seminar kita yang keempat dari persekutuan doa 100% Katolik. Nah, ada yang datang dari awal dari tema 1, 2, 3 sampai hari ini. Siapa yang datang terus? Boleh angkat tangan.
terakhir, yaitu persekutuan doa yang mengubah. Ya, nah sebelum mulai katanya tak kenal maka gak bisa kenal ya, maka saya perkenalan dulu ya. Tapi udah pada tahu sih sebenarnya, nggak apa-apa sih. Oke, mana ini nggak nyala ya Kristen? Bentar, ada kesalahan terjadi. Oke, nama saya Yuli, saya berasal dari PDPKK Santo Laurentius. Udah aja gitu ya. Hai Tante. Oh, ini diri satu. Nah, kita flashback aja ya. Masih ingat nggak? Di sesi yang pertama itu kita bicara tentang apa? Nah ini hai saya Yuli udah ya. Ada yang ingat? Kita bicara tentang persekutuan doa ya, inti dari persekutuan doa. Jadi apa sih intinya dari persekutuan doa? Apa Tante? Iya, pujian penyembahan ya intinya. Jadi pujian penyembahan itu bukan soal lagunya aja, tapi kita di dalam persekutuan doa ini kita mau sama-sama, kan namanya juga persekutuan doa. Artinya kita sama-sama berdoa. Cuma cara doanya di dalam persekutuan doa itu dengan pujian penyembahan ya. Mungkin kalau misalnya kita cerita tentang di Regio gitu kan, itu doa rosario. Kalau di Taise hening ya. Kalau di persekutuan doa kita sama-sama berdoa tentang pujian dan penyembahan. Kita nyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang sesi pertama. Kemudian yang kedua, masih ingat sesinya? Ya, persekutuan doa ya. Kita belajar tentang sejarah karismatik ya. Sejarah karismatik, sejarah persekutuan doa. Ternyata Katolik atau bukan? 100% Katolik ya. Nah, kemarin saya pulang dari konfirmasi minggu kemarin kan saya nggak datang ke PD. Kami 7 orang dari PD Laurentius, 8 orang yang ke konfirmasi ya. Nah, di sana itu banyak banget yang ngumpul ya. Di konfirmasi itu ada 1.500 orang. Satu hal ketika saya melihat itu, ketika saya ikut acara, kemudian saya lihat habis misa sih, yang terbesit di pikiran saya ya, kalau karismatik itu luar biasa. Di seluruh Indonesia itu bisa ngumpulin 1.500 orang. Saya pikirnya cuma langsung bertanya gini, kalau kategori yang lain bagaimana? Apakah bisa sampai 1.500 orang? Itu sih yang saya tanyakan ya. Kan nggak tahu, nggak pernah. Saya nggak pernah ikutan misalnya pertemuan KKI seluruh Indonesia. Saya nggak pernah. Pertemuan Regio seluruh Indonesia nggak pernah. Akhirnya saya ya berpikir seperti itu. Kemudian saya tanya ke beberapa orang aktivis yang sudah lama gitu ya. Ternyata nggak sebanyak orang karismatik. Ya, jadi di sana makin meneguhkan saya bahwa karismatik itu bukan ajaran yang katanya ajaran yang nggak benar, ajaran sesat atau sebagainya. Saya percaya karena kuasa Roh Kudus, karismatik memang 100% Katolik. Ya, itu yang saya dapat salah satunya dari konferensi yang sungguh luar biasa. Nah, minggu kemarin kalau yang masih ingat dong, minggu kemarin belajar apa? Puasa dari pujian penyembahan. Ya, malam hari ini di dalam sesi persekutuan doa yang mengubahkan, salah satu yang mengubahkan ya, terutama di dalam hidup saya adalah kita mau belajar bagaimana menjadi seorang ini true worshiper ya. Bapak Ibu, kalau bicara true worshiper, apa sih yang kebayang? Nyanyi, grup musik ya Om, ada true worshiper nih. Ya betul. Apalagi grup musik, terus apa? Apa? Penyembahan ya, benar. Penyembahan dalam roh dan kebenaran.
Ya, terus ada lagi apa lagi? Hati sebagai hamba. Oh, keren. Hati sebagai hamba. Ya, benar semua ya. Nah, tapi malam hari ini kita gak akan cerita tentang grup musik kewajiban ya, karena sekarang udah ganti namanya jadi apa? Iya, GPCC ya, GPCC. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah kenal namanya kewajiban, artinya udah lama di PD. Soalnya yang baru-baru nggak ada, tahunya GPCC tante ya, seperti itu. Jadi kita mau bicara bahwa kewajiban itu identik dengan yang namanya kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita lihat sama-sama ayatnya ya. Dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Roh dan kebenaran. Inilah firman Tuhan. Kita sama-sama ya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Nah ini ya, di lagu lebih dalam ku menyembah dikatakan bahwa kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya inilah salah satu kunci dari penyembah yang benar. Dan kita tahu ayat ini adalah ayat emasnya siapa? Ada yang tahu nggak? Yang tadi berdiri di sini, ya benar nggak ayat emasnya singer? Ya ayat emasnya itu. Tapi kita mau lihat ya, banyak orang kalau misalnya lihat ayat ini, oh ini mah buat pemuji, orang-orang yang karismatik ya. Oh ini mah ayatnya tim pujian katanya ya, ayatnya tim pujian ya. Memang ayatnya tim pujian memang benar. Tapi kita mau lihat sama-sama bahwa ternyata ya nggak seperti itu. Bukan hanya ayatnya tim pujian saja. Kita mau lihat sama-sama dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ini ininya ya, cerita utuhnya nanti boleh Bapak Ibu baca. Gak usah baca, kayaknya udah pada tahu lah percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, kita mau lihat bahwa ayat ini itu bukan hanya untuk tim pujian. Ternyata ayat ini kita lihat, ayat ini itu untuk kita semua. Ya, kita mau lihat di mana ayatnya. Ya, yuk kita sekali lagi kita baca ya. Yang laki-laki yang ganjil, perempuan yang genap. 3, 2, 1. Berkata perempuan itu kepadanya, Tuhan berkata kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai Abraham, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa dikatakan kata Yesus kepadanya, yang itu kepada siapa? Perempuan ya. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Jadi siapa yang bukan menyembah Bapa di gunung dan di Yerusalem? Bukan, bahwa kamu itu perempuan. Perempuan itu siapa? Kita semua. Ya, perempuan Samaria maksudnya ya. Dan ini adalah kita semua. Ya, maksudnya kita semua gitu ya. Kamu itu maksudnya
kita semua boleh colek kiri kanannya tuh. Kamu penyembah, kamu Tuhan sifat. Sekali lagi, saya juga Tuhan sifat. Benar atau enggak? Yakin? Yakin ya. Kita semua yang ada di persekutuan doa ini adalah sama-sama penyembah yang sejati. Ketika kita bisa menyembah, kita bisa menyembah Tuhan, menjadi penyembah yang sejati, maka hidup kita akan diubahkan. Benar? Benar. Gak yakin ya? Karena gak yakin, ya kita mau sama-sama lihat ya. Bapak Ibu, kita mau sama-sama lihat. Mau tahu gak gimana supaya jadi true worshiper? Cuma dua orang yang mau ya. Kita lihat gimana ya. Karena kita ingin menjadi seorang penyembah yang sejati. Ya tentunya kan dari kemarin udah cerita tentang pujian penyembahan, udah cerita tentang gimana kuasanya, gimana sih supaya kita bisa merasakan kuasanya itu ya. Kita harus menjadi seorang penyembah sejati karena itulah yang diinginkan Tuhan sendiri. Ya Tuhan Yesus katakan sendiri. Ya, bagaimana kita mau menjadi Tuhan sifat? Kita akan lihat sama-sama, kita akan baca ayatnya dari 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 8. Boleh sekarang giliran yang ganjil, yang wanita, yang genap, yang pria. 3, 2, 1. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima hidup anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka berbuat dengan diri sapi, gabus dan sarak. Daftar orang-orang yang percaya dalam ibadah ini ialah dari anak Asaf ialah Zakun, Yusuf, Mekaya dan Asar. Anak Asaf membawa pimpinan Asaf yang berbuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, ialah Zedek, Yesaya, Simei, Asabia dan Matika. 6 orang membawa pimpinan ayah mereka Yedutun yang berbuat dengan diri sapi pada waktu menaikkan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yeremot, Hananya, Hanani, Eliata, Hilali, Romami, Yosyakasa, Mawati, Mawir, dan Mahasiswa. Mereka isi sekalian adalah anak-anak Heman, lihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Setelah Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi tentara, gabus dan tetapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan bagi Asaf, Yedutun dan Heman. Dan mereka bersama-sama saudara-saudara mereka lagi-lagi menyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah musisi, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membawa kemudian mengenai Tuhan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, ini adalah cara kita, ya. Bagaimana dari ayat ini kita mau sama-sama bahas. Bagaimana supaya kita menjadi pemuji dan penyembah di dalam roh kebenaran tadi, ya, menjadi penyembah yang sejati, ya. Pada prinsipnya ada 5, ya. Ada 5 cara untuk supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Mau tahu Bapak Ibu? Boleh colek lagi kiri kanannya, ya. 5 loh, ingat 5 loh. Ada 5 ya dari perikop tadi, kita mau sama-sama lihat. Yang pertama, untuk menjadi seorang penyembah Tuhan sifat atau penyembah yang sejati itu adalah motivasi. Motivasi.
Bapak Ibu semua datang ke PD motivasinya apa? Hah? Ada yang dapat makan, terus ada yang apa lagi? Ada yang dapat firman Tuhan. Ya kita mau sama-sama lihat ya. Di sini ada yang dengan firman, ada yang makan, terus ada yang apa lagi? Ada setonka nyanyi gitu ya, macam-macam ya. Nah, kita lihat ya di ayat 1 Tawarik tadi yang 25 ayat 1 dikatakan bahwa selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka membuat diiringi kecapi, kemudian juga gambus dan celacah. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah sebagai berikut. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di highlight oleh saya itu ibadah. Jadi datang ke persekutuan doa itu untuk benar Bapak Ibu? Yakin? Harusnya benar. Ya. Benar ibadah? Yakin? Yakin. Kenapa sih harus ibadah? Karena Tuhan Yesus di dalam Roma 12 ayat 1 juga Dia katakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sudahkah Bapak Ibu semua di tempat ini mempunyai ibadah yang sejati? Masih berusaha? Semuanya kalau ditanya sudah belum? Semua masih berusaha gitu ya. Gak apa-apa sih, gak salah sih gitu ya. Sudah berusaha tapi jangan berusaha terus ya. Harus ada tahap-tahap untuk kita naik tingkat. Benar gak Bapak Ibu? Kalau ya sedang berusaha baru kita dilakukan membuat apa gitu ya. Gak akan berubah ya. Gak akan kita merasakan pertumbuhan, kita gak akan merasakan kekuatan ya, gak akan bisa merasakan kuasa Tuhan yang kemarin sudah dikatakan. Nah Bapak Ibu di sini saya mau tanya dulu, siapa yang udah datang ke PD lebih dari 5 tahun? Oh banyak ya. Lebih. Yang baru 1 tahun, 2 tahun. Oke. Yang udah lebih dari 10 tahun. Oke, ya saya mau tanya yang lebih dari 10 tahun ini aja Bapak Oscar. Jadi ketua. Jadi Amin. Ya, ini dipilih jadi koordinator. Oke, sekali lagi. Kenapa datang ke PD? Nanti utama-utamanya karena sering lihat yang di gereja lain yang bertemu datang ngomongin apa-apa gitu, sehingga sebenarnya saya mengalami masalah yang benar-benar diajak ke PD dengan Tuhan sebelum bulan tahun 2002. Oke, masalahnya udah beres sih. Masalah ada, tapi kita sekarang ada belum. Jadi datang ke PD buat apa? Dengerin firman.
kemudian kita cari Tuhan, dan akhirnya kita mau dengar firman. Ya, itu juga saya alami ya. Waktu awal saya ke PD juga seperti itu gitu ya. Karena lagi ada masalah gitu ya. Oh tapi enggak juga sih kalau dipikir-pikir lagi bukan 100% ada masalah, tapi pada waktu itu apa namanya? Ya pokoknya ada yang ngajak, pengen tahu persekutuan doa itu apa ya. Datanglah saya ke PD ya. Saya lihat, oh ternyata lumayan ya, ada nyanyi-nyanyi. Dulu saya mikirnya itu, wah asik nyanyi-nyanyi, lagunya lagu rohani, keren gitu ya. Padahal awalnya sama anti kayak Tante Lani gitu ya. Kemudian saya ketika datang ke PD, nyanyi-nyanyi, udah dengar firman. Nah itu yang menarik buat saya ya, karena firmannya itu saya jadi tahu, yang tadinya saya gak kenal Yesus, saya jadi kenal Yesus ya. Akhirnya saya datang ke PD, saya dengan firman banyak dikuatkan. Tapi setelah itu yang terjadi apa? Bapak Ibu semua, mulailah saya datang ke PD lihat kekuatannya. Siapa di sini yang datang ke PD lihat kekuatannya? Tentu tidak. Ya, lihat kekuatannya. Ya, kalau kekuatannya bagus, ya datang. Ya, bahkan kalau kekuatannya itu bagus, sudah saya senang sama kekuatan si A, saya kejar bagaimanapun saya datang, saya dengerin gitu ya. Itu awal-awal saya datang ke PD. Terus udah gitu datang mepet ya. Kadang pujian penyembahan sudah mulai, saya baru datang. Ya saya ngolah sih ya, Ami ngomongnya ya. Nah saya datang gitu ya, nyanyi sebentar. Intinya mau dengar firman, mau dengar pewarta. Kalau misalnya pewartanya nggak bagus, saya nggak akan datang. Ya karena saya berpikir, oh ngantuk, ngapain saya datang? Ya. Tapi akhirnya saya tahu bahwa ternyata pindah-pindah PD itu nggak boleh. Ya kita itu harus tetap di satu rumah, di dalam satu PD. Ya, waktu itu saya ingat, ya, akhirnya kan saya memutuskan untuk ke PD Laurentius ini. Ketika saya di PD Laurentius ini, ya, saya mau cari Tuhan, saya mau menghadapi banyak masalah yang terjadi di dalam hidup saya, gitu. Masalahnya berat, gitu ya. Mau nggak mau, ya. Jadi akhirnya saya itu untuk ke PD, Tuhan ngomong, ya datang aja. Kalau melihat pembicaranya, aduh pembicaranya kurang bagus. Ya, awalnya saya melihatnya gitu. Akhirnya tadinya udah nggak mau pergi, tapi ada dorongan datang. Ya, semakin lama saya datang ke PD nggak pas-pasan. Ya, bukan pas-pasan waktu cuma mau khotbah, tapi saya datang lebih awal. Saya ikuti pujian dan penyembahan. Ya, dan setelah itu akhirnya saya merasakan mau pembicaranya itu bagus, mau pembicaranya itu gak semangat, tapi kalau kita di dalam memuji dan menyembah Tuhan, kita menjadi seorang penyembah yang sejati, seorang penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan, meskipun pembicaranya kurang, tapi pasti ada Tuhan ngomong, ya ngomong melalui pewartaannya. Mungkin cuma ngomong, Tuhan cuma ngomong, udah lu gak usah cemas, jangan takut, jangan khawatir. Pewartanya ngeluarin firman itu, dan itu yang meneguhkan saya. Mulai saat itu saya berpikir, saya merenungkan, oh iya, ya memang Tuhan yang bicara. Ketika kita datang ke persekutuan doa, bukan artinya bahwa pembicaranya ya yang berbicara gitu ya, tapi Tuhan yang berbicara kepada Bapak Ibu semua. Dari sana saya merenung, saya akhirnya mengerti bahwa di dalam persekutuan doa, ketika kita datang persekutuan doa, yang penting adalah ketika kita berdoa, karena kita mau sama-sama bersekutu untuk berdoa. Ya, jadi untuk menjadi penyembah yang benar, mari kita sama-sama renungkan ini. Ya, direnungkan kembali. Apa sih motivasinya kita datang ke PD? Ya, apakah tadi kata Pak Ero mau cari makan, gitu ya? Atau mau cuma apa? Ya, karena
saya pengurus, jadi saya harus datang, ya, atau apa gitu, atau memang benar saya cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, maupun pujiannya jelek, maupun pewarnanya jelek, Tuhan pasti berbicara. Itulah yang saya dapatkan dari seorang senior, atau enggak saya bilang aja ya, dari Om Wisnu. Ya, Om Wisnu waktu itu pernah menegur saya. Ya, karena saya tanya waktu itu, Om, ini bagus enggak? Saya habis tugas di sini, terus Om Wisnu tanya. Saya nanya, Om, saya tugas tadi gimana? Apa yang jelek? Apa yang kurang? Bukan yang jelek. Terus, Yo, kamu tugas di depan. Ya. Kamu tugas untuk Tuhan. Masalah pujian kamu ngangkat atau enggak bagus jelek tergantung hati orang yang datang di tempat ini. Kalau hatinya udah tertuju pada Tuhan, mau pujian ajakan di depan juga, pasti ada yang datang. Tapi kalau datang ke tempat ini udah langsung menilai, oh pujiannya kayaknya kurang bagus, pewarnanya jelek, ya udah apa yang dipikirkan itulah yang terjadi. Kan di kitab suci juga ada ya ayatnya ya. Ketika kita berpikir jelek, ya pasti nanti keluarnya jelek. Tapi ketika kita berpikirnya positif, kita berpikir Tuhan akan memberikan, akan menguatkan aku, maka yang terjadi juga akan kuat. Kita akan menerima sesuatu. Amin. Amin ya. Dan dikatakan, nah ini yang kui bene cantatis ora. Ada yang tahu apa artinya? Ketika kita bernyanyi berdoa dua kali, dikatakan oleh Santo Agustinus. Ya ini, ya. Nah, oke, itu adalah motivasi yang pertama. Sharingnya udah tadi ya. Yang kedua adalah ini, manifestasi. Manifestasi. Apa itu manifestasi? Kita lihat dulu ayatnya ya. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Sedalia, Seri, Yesaya, Simei, dan lain sebagainya. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun yang penubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, di sini yang di garis itu penubuat. Ketika kita mau menjadi penyembah yang sejati, kita mau juga pengen tahu di mana kita bernubuat, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ya, apa itu manifestasi? Kita mau sama-sama lihat. Manifestasi adalah perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Contohnya seperti ini ya. Bapak Ibu semua di sini pernah nanam jagung? Belum ya. Tapi ini aja bunga atau bunga. Pernah nanam bunga? Pernah. Nah, ketika kita mau nanam bunga, apa yang ditanam? Bibitnya ya, benihnya ya. Benihnya ditanam, sudah ditanam kemudian disiram, diberi pupuk, ya disiami, terus akhirnya jadilah bunga. Ya, bunganya bisa kelihatan? Bisa, ya. Tadinya kan benihnya ditanam di dalam nggak kelihatan gitu ya. Nah sama gitu ya. Yang namanya manifestasi itu adalah di sini adalah manifestasi dari Roh Kudus. Awalnya kita nggak kelihatan. Nah kita terima Roh Kudus ketika kita dibaptis, ya. Nah kita nggak kelihatan awalnya kan ya. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Tapi ketika kita datang ke persekutuan doa, ketika kita menyembah Tuhan, benar-benar menyembah Tuhan, akhirnya terlihatlah, ya terlihat kita bisa merasakan buahnya, benar nggak? Ya kelihatan kalau orang yang benar-benar menyembah Tuhan pasti akan terlihat buahnya. Ya buahnya apa? Buah roh, ya. Dan kita tahu bahwa di dalam bukan Galatia ya, di dalam Galatia itu adalah buah-buah roh bisa dilihat ya. Misalkan ya tadinya awalnya si Oscar tuh dulunya mah kok misalnya ini contoh sombong, tapi sekarang lama-lama kok sekarang jadi beda ya gitu ya. Dulu mah saya ketemu Oscar
Ya, itu adalah buah seperti itu, ada perubahan-perubahan. Ya, itulah yang kita harus lakukan sebagai seorang penyembah sejati, dan kita tahu bahwa yang terpenting adalah kasih. Ya, di dalam 1 Korintus ayat yang ke-13 kita mau berbicara tentang kasih. Minta F jadi kasih pasti lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti mengerti, kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Nah, inilah kasih, ya, manifestasi dari seorang pemuji yang benar adalah kasih. Bagaimana kita saling mengasihi. Yang terpenting adalah mau mengampuni, ya. Ya, kita saling mengasihi dan mengampuni. Kita tahu mengampuni itu gampang atau enggak? Susah, ya. Tapi gimana caranya supaya kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita semua, ya? Itu adalah yang kedua, ya. Bagaimana kita mengeluarkan manifestasi dari Roh Kudus. Kemudian kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah submission. Apa itu submission? Ketaatan. Nah, bagaimana kita mau taat? Taat di dalam kehidupan kita. Ya, kalau di dalam pelayanan itu ya taat. Ya, taatnya pasti taat sama Tuhan. Ya, kalau di pelayanan taat kepada pimpinan otoritas. Kalau di luar kita bekerja, taat kepada otoritas juga pimpinan kita. Kalau di dalam keluarga taat sama siapa? Istri. Nah, inilah yang terjadi. Yang biasa, ya, yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita, taatnya sama ibu-ibu, mama, gitu ya. Ya, nah itu, tapi itu salah. Harusnya taat sama suami, ya, taat sama suami, ataupun taat kalau anak-anak taat sama orang tua. Nah, yang itu karena mereka adalah perwakilan dari Istri. Tuhan. Gitu ya Pak, istri gitu ya. Enggak apa sekarang dirubah, jangan istri tapi sama suami, sama Tuhan yang terutama. Ya, bagaimana kita taat sama Tuhan, karena ternyata ya di dalam 2 tawarin ini mereka juga tim pujian ini juga mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan. Ternyata ada pimpinannya, kita taat sama pimpinannya, ya. Saya juga berusaha yang untuk taat, ya. Nah, saya ingat untuk cerita taat ini luar biasa kan. Bapak Ibu semua tahu saya itu WM, ya. Roland itu pemusik, ya. Kalau di dalam teori WM itu harus taat, pemusik itu harus taat sama WM, ya. Tapi yang terjadi kalau kami biasa latihan, ya, bersama tim pujian juga, akhirnya jadi pimpinan adalah pemusik, ya. Karena ketika saya kasih tanda, ayo dua, gitu ya, ulangi lagi, ya, dia udah kedua akhirnya. Dia akhirnya kemana?
gini karena mau cepet-cepet pulang. Yang dua gitu ya, saya pilih dua enggak, terus gini gitu ya, udah akhiri aja gitu ya, terakhir aja dua lagi enggak gitu ya, akhirnya ya udah karena saya nggak bisa main musik ya, akhirnya nurut sama dia ya, padahal saya mau ulangi lagi gitu ya supaya apa, karena ada yang belum benar gitu ya, tapi karena dia udah ngomong seperti ini ya mau nggak mau, dan pada akhirnya kita ribut gitu, kenapa lu gak nurut sama gua kayak gua ya gitu ya, lu mah musik itu harusnya nurut sama gua gitu, tapi dia enggak, pokoknya begini aja gitu, akhirnya gitu ya. Nah tapi ya sudah ya, ketika itu adalah ketika pelayanan, ketika ada di tim pujian, ketika di rumah gimana nurut sama suami ya, dia mau apa ya saya turuti gitu ya, kalau enggak ya enggak berjalan ini ya. Oleh karena itu ya, kita sebagai penyembah sejati, kita sebagai true worshiper, kita juga harus taat ya, taat kepada orang-orang yang memang harus kita taati ya, taat sama otoritas tertinggi, taat sama kalau sekarang di persekutuan doa taatnya sama koordinator PD gitu ya, yang nanti sebentar lagi tahun depan taatnya sama Oscar ya. Nah meskipun dia yang paling muda di tempat ini ya, tapi kita tetap harus taat ya sama koordinator. Karena inilah yang diinginkan Tuhan ya, seorang penyembah sejati, seorang penyembahnya Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya ini harus taat ya, ini ya menjadi taat di dalam kehidupan sehari-hari, taat mau jalannya Tuhan atau mau jalan saya. Jalan mana Bapak Ibu? Enggak, bukan ini, pilih salah satu. Next exit, that way atau my way, no exit. That way ya, pastinya. Yuk kita lihat sebentar, ada video. Ada nggak itu? Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Tuhan kita yang selalu memberi kebebasan. Mau ikut jalan Tuhan atau mau ikut jalan kita. Kalau ikut jalan kita, ya bisa. Tapi mungkin jauh, mungkin lama, panjang sampai kita capek, akhirnya balik lagi ke Tuhan. Kenapa nggak dari awal ikut jalan Tuhan? Ya, ketika kita ikut jalan Tuhan, mungkin awalnya nggak mudah, awalnya banyak kerikil tajam gitu ya, banyak hal yang terjadi. Tapi percaya, ketika kita setia melewatinya, ketika kita berjalan bersama Tuhan, pasti ada kemenangan, pasti ada jalan keluar.
Ya, waktunya gak cepat. Ya, kita sebagai manusia pengennya instan. Yang pengennya cepat. Ya, tapi Tuhan itu enggak. Tuhan ingin kita berproses supaya menjadi lebih baik, supaya menjadi penyembah yang sejati. Ya, oke. Kita lihat yang keempat. Yang keempat itu apa? Skillful. Skillful itu adalah terlatih. Ya, seperti di sininya terlatih ya. Kita juga lihat bahwa juga mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Ya, kita semua di dalam persekutuan doa ini kita dilatih. Ya, dilatih bersama-sama bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh, bisa berproses. Ya, di dalam kehidupan kita Tuhan juga melatih kita. Tuhan sudah memberi kita kemampuan. Ya, kalau di dalam persekutuan ini contohnya ya, ada yang bisa jadi tim konsumsi, ya ada yang bisa menyambut tamu gitu ya, kayak Pak Budi gitu kan, sigap dia menyambut tamu jadi tatip ya Pak ya, keren gitu. Nah itu juga semua kemampuan yang Tuhan berikan, bagaimana kita mengembangkannya. Ada yang bisa menyanyi gitu, bagaimana jadi singkat kan ya, kalau jadi nyanyi ya bagaimana kita mengembangkannya. Ya sama di kehidupan di luar sana juga. Ya di dalam pekerjaan, gimana ada orang-orang yang mungkin dilatih sama Tuhan jadi dokter, ya, jadi dokter gitu ya, dikembangkan, dilatih, ya, ayo belajar lebih dan lebih lagi, semuanya untuk Tuhan, karena kemampuan kita, ya, ada mungkin yang kayak Roland gitu ya, saya melihat dia gitu ya, dia itu diberi kemampuan sama Tuhan itu di bidang IT. Ya, saya melihat dia selalu, ya terus terang ya, kalau saya sendiri gitu ya, agak suka malas-malasan untuk mengembangkan sesuatu. Lalu udahlah susah, nggak bisa. Tapi kalau saya lihat dia, wah rajin gitu ya, selalu mencari hal-hal yang baru. Alhasil apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya Tuhan juga akhirnya memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kami melalui dia. Ya, yang dulu mungkin jualannya sebagai pedagang, sekarang kami nggak dagang lagi gitu ya. Kami akhirnya bikin program, dia bikin sistem, bikin program. Nah itu adalah kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Gimana kita latih, kita kembangkan. Karena kalau nggak kita latih, kalau nggak kita kembangkan, ya udah akan mandek. Ya, Bapak Ibu semua. Nggak usah khawatir, aduh saya udah tua gitu ya, saya udah tua, saya nggak bisa gitu ya. Enggak, semua juga bisa. Bahkan yang udah tua juga nggak ada kata terlambat bagi Tuhan. Kalau kita minta, Tuhan pasti beri. Ya, inilah salah satu cara lagi bagaimana kita menjadi penyembah yang sejati. Dan yang terakhir adalah ini, faithful. Faithful itu apa? Setia. Gimana kita setia kepada Tuhan? Gimana kita setia di dalam setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Ya, sudah setiakah kita? Ya, setia untuk apa? Kita lihat dulu ayatnya ya. Tua dan muda, guru dan murid membuat undi mengenai tugasnya. Kalau Tuhan sudah berikan tugas kepada kita, sudah percayakan usaha kepada kita, sudah percayakan keluarga, sudah percayakan pelayanan, apakah kita setia? Atau kita ya kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak? Ya, tapi kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, setialah kepada Tuhan. Ya, setia apa lagi di dalam hidup kita? Oh, dikatakan di Mazmur 133 ayat 1, yuk kita baca 321. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita harus rukun dengan saudara-saudara, seperti di persekutuan doa ini ya. Setia nggak Bapak Ibu ke persekutuan doa? Setia, ada yang setia ya, luar biasa. Kita setia datang tiap hari Kamis untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan.
supaya kita bisa merasakan kuasanya. Ya. Nah, setia apa lagi? Ini ekaristi. Bapak Ibu ada setiap hari ikut ekaristi? Ya Pak Budi, ya kita luar biasa ya punya ekaristi. Ya kalau misalnya nggak bisa ikut misa harian tiap hari nggak apa-apa. Minimal setiap hari Minggu kita datang ke gereja untuk misa. Karena penyembahan yang tertinggi di dalam gereja Katolik ini adalah ekaristi. Ya, jadi saya yakin di PD Laurentius nggak ada. Kalau di PD luar banyak yang ngomong, katanya orang karismatik itu nggak mau ke ekaristi, cukup dengan hanya nyanyi puji-pujian bahasa roh di PD. Ya, udah cukup itu, udah ketemu Tuhan katanya. Ya, tapi kita di gereja Katolik itu enggak. Ya, kita semua datang, meskipun hari Kamis sudah ke PD, hari Minggu tetap ikut ekaristi karena ini adalah devosi tertinggi. Ya, seperti ini ada dikatakan, ya ada quotes mengenai ekaristi ini yang dikatakan oleh Paulus Leo ke-13. Ya, dikatakan devosi yang Allah kirimkan untuk menolong gerejanya dan bangsa-bangsa saat ini adalah devosi kepada ekaristi kudus. Devosi ini merupakan devosi tertinggi dari semua devosi. Ya, jadi devosilah kepada ekaristi. Dan jangan lupa ini Indosat. Ada yang tahu Indosat apa? Tahu kali? Ingat kan? Ingat dong, Jangan lupa nama Indosat adalah ingat doa dan saat teduh. Ya, saya yakin di sini semua udah dilakukan. Teman-teman sudah melakukannya. Ya, selalu doa dan saat teduh. Ya, itulah kesetiaan kita. Gimana gimana kalau saya lagi kering ya? Saya juga merasakan kalau lagi kering doa itu susah banget. Ya, nggak tahu mau gimana. Tapi kita terus lakukan. Kalau sampai nggak bisa doa aja Bapak kamu. Doa aja salaman. Pasti bisa. Nanti di sana Tuhan yang akan kembali memampukan kita. Oke. Nah, jadi untuk menjadi seorang penyembah sejati kita perlu ini, ya, motivasi. Terus apa lagi? Manifestasi. Kemudian apa lagi? Taat. Terus apa lagi? Terlatih. Dan yang terakhir adalah setia. Ini adalah 5 hal yang perlu kita ingat-ingat untuk menjadi seorang worshipper. Ketika kita sudah menjadi penyembah sejati, maka kita akan bisa melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ya, oke. Di sini ada quotes juga dari Paulus Leo yang pertama dikatakan, seorang penyembah sejati adalah orang yang pikirannya tidak tercemar oleh kepercayaan palsu apapun. Ketika kita percaya pada Tuhan, percaya hanya sama Tuhan, kita nggak mikir yang aneh-aneh, kita nggak mikir yang negatif, itu adalah penyembah sejati. Mau menjadi penyembah sejati Bapak Ibu? Ada yang sudah jadi penyembah sejati? Insya Allah ya. Tapi saya percaya ya Bapak Ibu semua di sini yang hadir pada malam hari ini dapat menjadi penyembah yang sejati. Ya, karena kita datang ke sini bukan cari siapa-siapa, bukan cari orangnya, bukan cari pewartanya, bukan cari tim pujiannya, bukan cari apapun, tapi kita mau cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan, Tuhan pasti berbicara kepada kita. Tuhan yang akan terus memberkati kita dan kuasanya bekerja. Amin. Amin. Saat ini mari silakan tim pujian. Kita mau sama-sama ya menjadi seorang penyembah yang benar. Kita mau menyembah di dalam
roh dan kebenaran. Ya, mungkin saat ini ada dari Bapak Ibu semua merasa, aduh, saya masih penuh dosa, saya masih tidak layak. Nggak apa-apa, menyembahlah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Ini ada satu lagu, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Lagu ini adalah lagu Katolik yang cuma jarang dinyanyiin, ya. Yang nyiptainnya orang Katolik, ya. Dia waktu itu menghadapi banyak masalah, tapi akhirnya ketika masalah itu terjadi, kalau tadi Bapak Ibu masalah terjadinya di Tuhan, dia enggak, dia ini pergi menjauh dari Tuhan. Tapi akhirnya dia sadar bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan, apalagi ketika ada masalah, nggak ada, capek akhirnya, capek, nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya dia balik lagi, cari Tuhan, balik lagi ke gereja, dan dia menciptakan lagu ini. Ya, akhirnya. Oke. Oke. Mari kita tenangkan hati kita. Kita sama-sama tundukkan kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana menjadi seorang penyembah yang sejati. Bagaimana kami bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembah yang Kau inginkan. Kami juga sudah mengetahui bagaimana kami harus kembali menemukan motivasi kami ketika kami beribadah, ketika kami sama-sama berkumpul di tempat ini. Bagaimana kami juga mau memanifestasikan apa yang sudah ada di dalam diri kami, manifestasi dari Roh Kudus. Kemudian kami juga mau taat, selalu taat kepada Tuhan. Apapun Engkau yang perintahkan, kami mau taat. Kami juga mau terus melatih diri kami agar setiap kemampuan yang sudah Engkau berikan kepada kami bisa gunakan untuk memberkati banyak orang. Kami bisa menjadi garam dan terang bagi orang lain. Dan yang terakhir, kami mau tetap setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan, karena itulah kunci dari di mana Engkau akan memberikan rancangan yang terbaik dari kami. Dan karena Engkau juga telah setia kepada kami, Engkau tidak pernah tidak setia, Engkau selalu setia kepada kami. Oleh karena itu, kami mau naikkan pujian penyembahan ini untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan, dan Engkau juga yang akan selalu menjaga di dalam hidup kami. Yesus, lihatlah hatiku, apakah ku layak di hadapan-Mu?
kita memberikan persembahan terbaik setelah Tuhan yang memberikan berikut yang terbaik untuk kita. Ada boleh silakan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan doa pada malam hari ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa pada malam hari ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami bisa menjadi penyembah sejati yang penuh motivasi, selalu taat dan mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Ibu Yuliawati. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Ibu Yuliawati beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, juga bagi Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran, serta seluruh jajaran kabinetnya. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kejujuran kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi tim Pastor Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Bogar, Pastor Maman, Pastor Alon, dan Pastor Liki. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, untuk membawa umat semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir dalam persekutuan doa malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu denganmu, untuk memuji dan memuliakan-Mu dan menjadi penyembah yang sejati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan terbaik setelah Tuhan juga telah memberikan petunjuk yang terbaik buat kita. Away.
Terima kasih Bro Roni. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup persekutuan malam ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Koordinator kita Ibu Yuliawati untuk mengajar pada malam hari ini. Luar biasa kesempatan yang sudah mendengarkan, jangan lupa untuk mempraktekannya dan tetap setia, terlatih, terlihat buahnya, jaga motivasinya dan belajar taat. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas di Dirjen Tim Multimedia, tim awak tamu, tim doa, tim konsumsi, jangan lupa konsumsinya, dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Walau hujan badai tapi tetap datang ke PDKK, sungguh luar biasa. Pengumuman yang pertama, silakan Tim Multimedia di KPK. 30 November, tema besar kita persekutuan doa 100% Katolik akan ditutup dengan pujian penyembahan. Kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan bersama tim pujian dari Paulus. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu sekalian, boleh diinfokan ke teman-temannya. Minggu depan kita ada pujian penyembahan. Setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Krista, ruang yang sama. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan. Next. Oke, Bapak Ibu yang ingin terus berbahagia dan bersukacita seperti foto di tertera di atas, jangan lupa kita berdoa syafaat setiap hari Selasa 28 Oktober jam setengah 7 malam di ruang Agnes. Kita akan sama-sama berdoa, kita akan sama-sama melatih kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Seluruh umat diindahkannya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kami juga undang untuk berdoa kerahiman ilahi setiap hari jam 2.45 sore waktu Indonesia Barat secara online di aplikasi Zoom, boleh dicatat di ID dan juga password. Selanjutnya, dan Bapak Ibu yang ingin didukung doa, mungkin ada pergumulan ataupun ada permohonan, kami dengan tangan terbuka bisa menghubungi saudari Linda maupun saudari Bapak dengan nomor telepon yang tertera di atas. Selanjutnya, dan Bapak Ibu untuk perkembangan dan ikutan dari para pewarta kita yang ada di DPK Bandung, kami persilakan untuk di-scan QR code-nya, berikan ikutan, berikan masukan sehingga para pewarta kita boleh selanjutnya. Ada lagi please? Sudah. Oke, sekian pengumuman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai ke penghujung acara kita dan kita mau ikut acara persekutuan doa kita ini dan kita bersama. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Allah yang terbaik, Allah kami yang kasih. Biarkanlah Tuhan dan pengajaran-pengajaran yang telah Kau sampaikan pada kami malam hari ini, kami betul-betul bisa memegang teguh itu, dan yang paling penting adalah Tuhan tetap Kau berikan kami inspirasi, berikan kami jalan Tuhan, dan biarkanlah kami selalu melekat hanya kepada-Mu sehingga kami benar-benar bisa menjadi seorang penyembah yang berkenan di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Dan juga kami memohon doa dari Bunda Maria, biarkanlah Kau bisa menurunkan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Laurentius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam satu persekutuan doa, bukan hanya kita dituntut untuk menjadi seorang pemuji dan penyembah kebenaran, tapi kita juga pengen bersama-sama maju untuk bisa membawa teman-teman yang lain juga masih dalam keadaan yang banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah. Kita akan coba bantu dia, dan bersama-sama kita juga naik satu level bersama untuk lebih tinggi menyembah Tuhan.